Salam seni budaya. Kita dalam Kongko Seni Kampung Semar ini bersama Maestro Karikatur Pak Pramono Pramujo. Beliau akan membincangkan perjuangan dan perjalanan panjang sebagai karikaturis yang banyak mengalami tekanan, asam garam di bidang seni budaya, dan harapan serta cita-cita beliau nanti akan kita bahas dan kita diskusikan di dalam Kongko Seni ini. Saya itu sebetulnya guru gambar, aljabar, bahasa Indonesia dan lain-lainnya di SMA Negeri Magelang. SMA 1 itu ya Pak ya? Ya masih di Bolton itu Pak. Oh ya Mas. Ya masih yang lama. Nah tapi tahun 58 kan sedo, saya masih SMP kelas 3. Jadi saya sekolah sendiri Pak. Sekolah sendiri, cari biaya sendiri, masuk SMA sendiri, dan itu menjadi mudah karena mereka guru-guru itu mengenal bapak saya. Oh ini anaknya bapak saya itu Pak Pramujo namanya. Oh. Ya sudah, besok kesini aja langsung masuk kelas ini ya. Jadi nggak ditanya macam-macam Pak. Sampai lulus SMA, sampai pindah di Gladiol. Gladiol itu dulu. Sekarang kan SMA 1 ya Pak. Tuh di sana sampai lulus. Kemudian saya sebetulnya tidak bakat gambar Pak, tapi suka gambar gitu. Tidak bakat Pak. Nah terpancing saya mau menggambar itu ketika perpisahan itu saya menggambar seorang wanita sedang ngangsu pakai kerean gitu di bawah pohon bambu gitu. Gitu saya bingkai gitu, kemudian ikut basar. Udah itu saja. Tahu-tahu kok hilang paginya itu. Dikoleksi guru saya. Kalau begitu gambar saya itu ada yang suka gitu. Nah, saya tanya Bu Guru itu yang beli, yang apa namanya koleksi. Itu dipajang ketika perpisahan mesti soan-soan ya Pak ya. Nah itu saya lihat kok dipajang di dinding rumah beliau ini. Nah ini setelah itu saya punya pikiran bahwa saya itu bisa gambar sebetulnya. Tapi yang saya tuju ketika lulus SMA itu adalah Fakultas Hukum dan Ekonomi. Saya sangat suka dan nilai saya di ujian itu bagus. Meskipun kimia juga bagus ya. Saya tidak tergolong anak pandai Pak, tapi seneng apalke itu loh. Ya pandai enggak Pak. Itu seneng apalke, dan kalau ada kesempatan tuh menulis rumus-rumus kimia itu di mana saja Pak. Dinding kamar saya penuh dengan rumus kimia Pak. Sehingga lebih mudah untuk dipahami ya Pak ya. Betul, ini apa gitu. Jadi ketika ujian akhir itu kimia, dulu kan pelengkap ya Pak ya, zaman saya itu saya mendapat nilai 9 Pak. Ya 9 untuk kimia itu. Jadi saya tergugah nanti ya sudah ini hasil hafalan saya gitu. Bukan saya minat Pak, tapi kalau hukum dan ekonomi saya minat betul Pak. Secara ekonomi maupun ekonomi, tata buku segala macam itu. Tapi ini yang malah sebetulnya menjadi penguat ide-ide Pak Pram ini. Betul. Sebagai kartunis kan memang dituntut harus memiliki kepekaan, mengolah, membuat suatu gambar atau mengkritis ini kan nggak gampang Pak. Iya. Apalagi membuat sesuatu yang menarik. Betul. Nah, dengan kepiawaian ini kan sebetulnya membuat orang itu lucu atau membuat orang ini ya agak tersentil, tapi kan tidak marah. Antara mau miso sama mau tertawa itu, nek mau marah kok yo bener, tapi kalau tertawa kok yo semprol kan gitu. Iya, kok ini asem, asem kecut. Tapi memang ketika dilihat perkembangan ya Pak, terutama ini kalau yang dari ini, memang dari tahun 70 sampai 81 nih, memang pada awal-awalnya kalau saya pernah melihat karya Pak Pram yang zaman kuno-kuno majalah apa itu, iya betul. Ini memang sudah memiliki karakter yang berbeda dengan orang lain. Nah, Pak Pram kan menemukan corak gaya ini kan
pada masa itu belum banyak referensi katakan ya. Hampir nggak ada Pak. Hampir tapi tidak dari ada. Teman-teman Pak, itu banyak yang membuat ilustrasi. Dasarnya cuman itu aja Pak, ilustrasi itu. Kemudian tanpa sengaja juga saya mempelajari beberapa karikatur dari koran-koran luar negeri Pak gitu. Dari kalau dulu kan ada koran namanya The Lokomotif segala macam, di pojok kiri bawah itu kan ada kartunnya ya, itu. Nah saya tertarik itu, tapi dalam perjalanan itu saya tertarik dengan misalnya kartun-kartun Indonesia, Gareng Petro. Oh iya Pak. Ya, terus kemudian karyanya Bambang Margono dulu. Iya, Indri Sudono, ya. Pentolan Bedudan misalnya ya. itu saya senang itu. Tapi juga di samping itu saya senang Flash Gordon, misalnya cerita-cerita fiksi itu, yang menggugah imajinasi yang sebetulnya terjadi sekarang ini tuh Pak. Okay. Ya, zaman Flash Gordon itu kan ada TV di sini apa dan sebagainya, komunikasi dengan handphone, kayak semacam handphone. Ya, gitu. ternyata terjadi sekarang ini. Ini ada salah satu nih Pak. Iya. Ini sepertinya hampir menjadi acuan ya, kartunya Pak Pram menggambarkan Pak Domo dengan Pak Harto nih. Iya, betul. Nah ini Pak, mungkin juga perlu diceritakan sama Pak Pram pengalaman bisa membentuk wajahnya ini tidak sekedar membesarkan kepala, mengecilkan badan, tapi sehingga walaupun dalam bentuk kartun, tapi orang tahu, oh ini Pak Harto, ini karakternya ini pas gitu, yang ditangkap bukan sekedar ini ya. Dan ini Pak Domo gitu, ini juga bisa. Ini Pak Pram, monggo Pak, gimana ceritanya nih? Jadi Pak Domo itu kan seorang jenderal yang diberi tugas untuk menjadi Kokkamtib. Ya, itu terkenal dengan optip, kemudian tembak di tempat apa segala macam itu. Nah, ditugaskan oleh Pak Harto untuk membasmi korupsi gitu Pak Harto. Jadi karakter Pak Harto ya saya pelajari Pak, hidungnya agak mancung gitu dan sebagainya gitu. Tapi tidak lebih dari itu Pak. Saya takut khawatir nanti Pak Harto tersinggung. Nah itu dia. Jadi saya kenal Pak Harto itu bukan secara pribadi Pak, tapi saya tahu bahwa beliau itu juga selalu memperhatikan karikatur saya. Contohnya begini, pada waktu Hari Pers di Padang tahun berapa itu, dikunjungi oleh Pak Harto dan staf menterinya itu di sana, di satu gedung olahraga kalau nggak salah. Itu Pak Harto itu jalan di mana, di setiap stand itu begitu saja, tapi pada waktu di karikatur itu beliau itu mau belok, cuman oleh pengawalnya disuruh lurus. Ya, karena tahu pengawalnya bahwa ada yang menyinggung Pak Harto. Gitu. Jadi saya jadi tahu Pak Harto ini suka karikatur ini. Gitu. Kalau Pak Domo terus terang aja, sampai saya pameran di Surabaya diparani Pak, mana gambar kodok yang mukanya seperti saya. Jadi memang para pejabat itu juga menyadari ya Pak ya, bahwa di dalam masa atau di dalam masa menjabat itu ya ada kelemahan dan kekurangannya, sehingga memang ya tadi itu dengan dikarikaturkan atau dikartunkan ini kan sebetulnya merupakan suatu cermin atau refleksi bagi dirinya. Betul. Untuk semacam early warning lah begitu. Betul, Pak. Dan supaya dia tidak kebablasan kan. Betul, gitu. Betul. Nah cuman ya kadang-kadang yang serian baperan itu yang suka bikin ribet gitu. Betul, tapi kalau Pak Pram ini kan sebetulnya kan begini. Tapi ya ada salah satu peristiwa yang hampir saya itu sampai takut setengah mati Pak. Jadi saya mengkritik seni Angkatan Darat Pak pada waktu Pak Harto ini. Kemudian suatu hari datanglah beberapa prajurit yang mencari saya di kantor, gitu. Ketika ketemu di tangga naik, ada berapa 5 kalau saya naik. Saya tanya, bapak mau kemana? Mau cari Pramono. Pramono siapa Pak? Ya yang gambar ini gambar ini. Oh gitu Pak. Pernah Bapak kenal?
Enggak, dia itu kerja di sini itu hanya sambilan Pak. Gitu. Sambilan, sekarang kantornya gimana? Itu di atas. Mereka naik ke atas, saya turun ke bawah Pak. Langsung ngambil sepeda motor saya pulang Pak. Seminggu nggak masuk kantor. Seminggu nggak masuk kantor. Jadi kalau ditanya, saya pesan kalau saya ada yang nanya, saya sedang keluar kota. Ya, nah makanya memang karikatur ini menurut saya ini juga simbol kecerdasan Pak. Amin. Kecerdasan secara intelektual maupun emosional dan sosial. Amin. Ya. Karena kalau ini tidak bisa diolah, wah ini bisa berbahaya Pak, bisa memprovokasi, bisa apa namanya, hanya menjelek-jelekan, hanya menyalahkan, dan tidak edukatif. Tetapi ketika ini diolah, ini kan memang menjadi inspirasi, walaupun ya situasi dan kondisinya tidak menyenangkan banyak orang, tapi setidaknya ditunggu Pak. Walaupun ini kelihatannya itu ya apa ya, semacam tajuk editorial dalam bentuk visual. Iya, kritik yang dan ini kan hampir semua media ini punya Pak. Prinsipnya itu karikatur tetap boleh, itu pesan dari para pimpinan koran ini. Boleh mengkritik tapi tidak boleh menyinggung sara. Ya, itu penting Pak. Itu. Karena ini menjadi potensi konflik sosial yang besar. Jangan menyinggung keluarganya dan lain pribadi. Oleh karena itu saya mempelajari itu bukan saja apa yang hidup di Indonesia, tapi dari buku-buku koran luar negeri Pak. Jadi saya punya kesimpulan bahwa karikatur Barat sama Timur beda Pak. Meskipun prinsipnya sama. Bahwa karikatur itu mengkritik secara pandangan burung, Pak. Tidak melihat sisi yang gelap saja, tapi dilihat dari bird view ke atas, ke samping. Ya, bahwa yang gelap itu ada terangnya, Pak. Gitu. Ya. Gitu. Jadi artinya tidak hanya menyalahkan, tapi bisa belajar dari kesalahan. Betul. Nah ini kan sesuatu hal yang mungkin Pak Pram kerja di media ini berapa tahun ya Pak? 37 tahun, Pak. Waduh. Ini bukan waktu pendek. Oh betul Pak. Ya. Apalagi hidup di Jakarta ya Pak ya, dengan dan tekanan tinggi, dan kemudian juga harus prinsip kehati-hatian itu luar biasa Pak. Itu baik ketika rapat dan makanya di koran di mana saya bekerja itu saya menyebut ada gambar saya itu melalui pintu 9 Pak. 9 pintu maksudnya. Jadi itu maksudnya staf dari redaksi, para pimpinan yang jumlahnya 9 Pak. Jadi saya datang sendirian bawa sket hari itu apa yang akan digambar gitu. Nih komentarnya macam-macam Pak. Ada yang gini, ini harus ditambah ini. Kalau saya nggak setuju saya robek Pak. Ya itu poster, itu ilustrasi, bukan karikatur. Itu komik gitu. Karikatur itu begini, tapi jarang kan Pak yang ngerti tentang karikatur itu. Bacaan saya mengenai karikatur itu, ya puji Tuhan banyak Pak. Ya, saya ikut lomba luar negeri pada zaman itu, ya. Bukan untuk menang Pak. Bahwa karya saya itu ternyata juga kadang-kadang mendapat itu hadiah Pak, apresiasi dari mereka. Yang gambar Pak Habibie sama etanol itu ya Pak ya? Nah itu termasuk, kemudian gas yang LPG atau yang bukan Pak. Yang Jadi Aceh itu ya Pak? Suatu ketika Indonesia itu krisis energi bahan bakar minyak. Saya gambarkan bahwa ada manusia yang ke bulan tapi membawa jerigen mencari di planet lain. Gitu saja Pak. Itu kemudian hutan di Indonesia zamannya Pak Harto itu kan juga oleh Pak Bob Hasan itu kan ya. Sehingga hampir habis lah gitu. Nah itu saya gambarkan juga gitu, terkorupsi oleh Pak Domo itu yang dibabat habis, tapi beliau itu lupa bahwa yang dibabat itu atasnya Pak, bawahnya itu turbus lagi gitu dan disirami oleh para koruptor ini.
Dan rupanya sampai sekarang masih ada koruptor itu, Pak. Karikatur ini juga apa yang sudah dirintis Pak Pram ini kan sudah menghasilkan ribuan ya Pak karya yang sudah terpublikasi, termasuk yang dikoleksi atau yang kemana-mana. Nah ini Pak Pram sendiri merasakan bagaimana Pak ini selama bekerja di media 37 tahun, pernah juga buka kedai senyum, bahkan sampai sekarang pun masih membuat terus ini. Pak, ya. Gimana Pak ini mempertahankan konsistensinya ini kan tidak gampang Pak. Biasanya kan orang-orang ini kan cuma usum-usuman, biar pet. Iya. Walaupun tadi katakan Pak Pram tidak merasa berbakat, cuma seneng. Nah, gitu kan. Gitu, ya. Sebetulnya bakat bisa dibangun dari karena seneng atau bagaimana nih Pak? Ya sebetulnya memang bakat itu kan nggak bisa diterjemahkan secara harafiah gitu Pak ya. Dia muncul begitu saja di dalam pikiran, hati seseorang, termasuk saya yang diberi oleh Tuhan itu bakat seperti itu. Sebetulnya bakat saya itu ya bikin komik, tapi kelihatannya tidak jalan Pak komik itu. Sehingga lebih banyak ke karikatur itu, kartun gitu Pak. Bahkan ketika saya mencoba bekerja di bidang lain, itu juga nggak diterima Pak oleh perusahaan itu. Karena saya tidak berbakat, termasuk saya ingin jadi militer Pak. Itu juga tidak diterima. Betul Pak, saya waktu dulu itu AMN ya Pak. Iya. Nah itu, saya daftar sampai Semarang loh Pak. Itu dites sampai Semarang. Jadi tes terakhir itu, kalau nggak salah di Semarang Pak. Itu nggak lulus Pak. Karena ketika saya harus menyambung titik-titik itu menjadi gambar apa, ya. Gambarnya jelas Pak, gitu. Jadi saya dianggap ini emosional apa segala macam itu tesnya begitu. Psikologinya gitu ya Pak. Iya, jadi nggak diterima. Nah, kemudian juga sebetulnya perjalanan hidup saya selama 37 tahun itu kalau saya katakan bahwa saya berbakat dan harus bikin karikatur yang baik, tidak Pak. Menurut saya tidak. Saya bekerja seperti apa yang saya bisa. Satu. Yang kedua, saya bekerja untuk cari makan. Untuk siapa? Untuk keluarga saya. Itu saja Pak. Sebetulnya itu saja. Supaya keluarga saya itu makan. Itu yang penting Pak. Soal yang lainnya itu nggak saya pikir Pak. Terkenal apa tidak itu masalah lain Pak. Nek orang Jawa itu kan masih ingat nggak Pak? Munjuling apa-apa, brojoling akrep. Waduh, luar biasa. Nah itu ya. Di antara yang datar-datar ini Pak Pram termasuk yang munjuling apa-apa tadi. Nek brojol itu paling oke juga. Betul. Nah sehingga mungkin ya mau tidak mau konsistensinya, komitmennya, karyanya ini kan menjadi inspirasi banyak orang Pak. Moga-moga begitu Pak. Terus juga tidak semua orang menggambar wajah itu bisa mirip dengan cara mengkartunkan loh Pak. Betul. Nah ini kan kalau Pak Pram misalnya saya mau gambar si A, si B, si C pun juga langsung kira-kira ya mungkin feeling aja Pak. Tadi karena sudah terlatih, terasah, katakan melihat Pak Harto saja dengan hidungnya yang mancung. Nah ini kan beliau salah satunya yang kalau Pak Pram dulu pernah ceritakan apa melebih-lebihkan yang lebih, mengurang-urangi yang kurang. Nah, kurang. Jadi yang bisa lebih dilebihkan, yang kurang dikurangi. Nah, iya, betul. Karena kan menggambar wajah dengan cara karikatur ini kan tidak mudah. Bisa saja apa ya, sama atau mirip, tapi bisa malah jauh berbeda dari karakternya. Betul. Karena apa ya, beda dengan gambar realis potret gitu ya. Betul. Karikatur atau kartun itu yang mengenai, kalau gambar wajah itu memang namanya karikatur Pak. Kalau gambar wajah ini kemudian dilakonkan menjadi kartun gitu Pak. Jadi gambar wajah itu sebetulnya bagi saya itu, saya nangkep dulu wajahnya. Misalnya saya Pak ya, Pak Kris saya gambar dengan merem bisa Pak. Iya. Itu karena saya sudah menangkap imajinasinya itu sudah langsung Pak Kris itu gitu begini. Cuman yang saya belum berani. Enggak apa-apa Pak. Sekarang kan begini Pak, saya sendiri menggambar wajah saya sendiri itu kalau kartun saya tahu langsung seret gundul bunder gitu ya.
selesai Pak, matanya sipit pakai kacamata. Saya paling apal kalau gambar Gus Dur Pak. Wah itu merem saja saya bisa. Iya betul. Karena Gus Dur itu apa ya, karakternya khas, agak miring-miring, pecinya miring, matanya sipit, kacamatanya besar, mulutnya agak ngowoh dikit gitu, udah pas jadi Gus Dur. Nah, cuman ya memang kalau kayak Gus Dur ini kan memang karakternya terbuka. Beliau seniman, budayawan, jadi artinya apa ya? Orang lain menangkap karakternya lebih mudah. Betul. Dibanding orang-orang yang jauh daripada seni budaya memang sulit. Apalagi saya memang mengenal Gus Dur itu sejak sebelum menjadi orang politik lah, gitu ya Pak. Masih seniman lah. Sering main di Taman Mini Ismail Marzuki. Ismail Marzuki. Saya tahu masalah-masalah yang melibatkan Pak Gus Dur ini, gitu. Foto-fotonya ada Pak, bukan saya yang bikin, tapi fotografer itu Taman Mini Ismail Marzuki itu. Iya. Ya, jadi ada isu begini-begini saya tahu. Enggak, Gus Dur itu begini-begini, tapi iya itu begini-begini. Itu bahwa ketika Gus Dur itu masih setengah awas dan sudah buta, itu saya tahu betul Pak. Beliau memang sangat luar biasa untuk membuat joke, mancing orang ketawa atau apapun dengan berbagai bahasa pun juga beliau canggih gitu artinya. Dan bahasanya memang cepat Pak gitu. Untuk spontan. Spontan untuk menanggapi suatu pertanyaan gitu. Gitu jawabnya aja. Pun juga di luar dugaan. Iya betul Pak. Seperti gitu aja kok repot. Gitu aja. Itu menjadi suatu pembicaraan orang banyak. Jadi juga, ikonik ya kalimat-kalimat ini. Nah Pak Pram, kira-kira nih kalau ini 37 tahun ya, ini berarti Pak Pram pensiun tahun 2017 atau? Sebenarnya gini Pak, saya pensiun itu karena pensiun 37 tahun Pak. Saya mengalami Sinar Harapan ditutup, kemudian ganti Suara Pembaharan. Sekarang kalau pensiun dari Suara Pembaharan atau Sinar Harapan atau bagaimana itu yang saya, tapi yang jelas 37 tahun itu saya bekerja sebagai karikaturis. Terus menerus ya? Terus menerus. Meskipun ada yang jauh Pak, diberi pangkat-pangkat yang lain di koran itu Pak, tapi itu tidak mengurangi kemampuan saya untuk membuat karikatur itu Pak. Tetap terus ya? Tetap terus, meskipun saya pangkatnya ini, tapi saya bikin karikatur. Tetap secara teknis atau semacam boleh dibilang menjadi karakternya media yang dimana Pak Pram bekerja gitu ya, betul, salah Pak. Satu modelnya. Jadi gitu. Nah ini kan sebetulnya kan begini Pak, ini kan tadi dimulai kalau ada kecintaan, karena ada kesenangan, sehingga walaupun pada kondisi apapun tetap konsisten ini Pak. Betul. Pernah nggak Pak Pram merasa jenuh? Itu tahun 1971 Pak, Januari. Saya sudah mulai berpikir bahwa percuma saya gambar karikatur ini. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang komentar. Memang nggak ada yang komentar Pak. Ada yang komentar, tapi ini nomor berapa keluarnya gitu kan Pak. Di mistik itu Pak. Jadi kode buntut. Kode buntut Pak, kadang-kadang saya dikirimi uang juga Pak. Waduh Pak Pram, ini cocok gitu. Saya dikirimi uang. Jadi sepertinya karikatur menjadi syair sandi untuk nalo. Jadi lucunya di situ saya jadi wah kalau gitu nggak ada gunanya saya gambar. Gitu. Saya bilang sama pimpinan saya, Pak, saya tidak gambar karikatur. Kenapa? Nggak ada yang baca Pak. Percuma, saya bikin itu cuma di mistik. Ini nomor sekian yang keluar dan katanya cocok terus gitu. Wah saya jadi tersinggung Pak. Dalam hati meskipun juga saya senang terima uangnya itu Pak. Itu Pak. Jadi selama setahun itu saya tidak gambar Pak. Tapi tahun 72 awal saya didatangi oleh namanya Pak Kusnadi. Pak Kusnadi bapaknya Pak Priyanto. Pak ya, Priyaji. Itu datang ke kantor. Kamu kenapa nggak gambar selama ini? Itu ditunggu loh. Siapa nunggu Pak? Nggak ada Pak yang nunggu, nggak baca. Itu paling di mistik.
Masa gitu? Enggak, saya paling tidak kan saya juga memperhatikan gambarmu. Gitu. Jadi kamu harus gambar. Caranya gimana, Pak? Udah nggak usah peduli apa macam-macam, gambar saja. Gitu. Nah, sejak itu tahun 72 awal itu saya mulai gambar lagi, Pak. Hidup lagi sebagai karikaturis. Semangat lagi ya, Pak ya. Meskipun pimpinan saya juga tahu, wah ini mulai frustasi. Bikin surat tugas kemana, ke luar negeri kemana gitu ya, untuk dolan-dolan aja. Supaya menghindari menggambar. Karena memang kartun ini juga kalau domestik buntutnya misalnya ini tulisan pungli pun juga bisa diputar-putar, bisa betul, jadi Pak. ada dikaitkan dengan tafsir mimpinya bisa muncul. Betul, Pak. Jadi terutama di wajah, Pak. Ini hidungnya begini angka 6. Angka 8, angka orang gini. Orang otak-atik gadok sendiri gitu. Betul, Pak. Nah itu katanya cocok. Waduh, saya kan nggak jelas ini gimana caranya gitu. Jadi itu, Pak. Berarti tidak ada karya kartun karikaturnya Pak Pram tahun 71 ya, Pak? Atau ada sendiri untuk mungkin pribadi? Ada, Pak. Sedang saya cari yang 71. Mungkin di situ juga ada, Pak. Apa yang diceritakan tadi Pak Kusnadi ternyata kembali membangkitkan spiritnya Pak Pram. Yeah. Karena ya mau tidak mau ini kok nggak ada kan gitu ya. Yeah. Sepertinya. Dan beliau memang dosen saya di Asri dulu gitu. Jadi dia datang ya dengan segala kemunculan Pak Kusnadi itu kan begitu, Pak ya. Yang pelupa, yang apa gitu dan sebagainya. Tapi beliau kritikus yang luar biasa juga. Luar biasa, Pak. Karena beliau ya tadi itu Pak, semua dimulai dari kecintaan tadi. Iya. Karena memang dengan kecintaan ini kita semua kan juga harus mulai membangkitkan. Nah ini sekarang apa yang sudah dirintis Pak Pram ini supaya tidak hilang. Kita ini sebetulnya tidak terlalu hebat muluk-muluk enggak, Pak. Iya. Tapi hanya ingin membuat cantelan jejak rekam digital saja. Iya, betul. Sehingga apa yang telah Pak Pram buat ini dicari kapan saja ada. Iya. Atau siapa saja mencarinya mudah. Itu aja Pak, itu tujuan kita. Tolong sampaikan pada Pak Kris bahwa keinginan saya terakhir ini adalah karya-karya saya jangan sampai hilang. Itu satu-satunya saya kok punya firasat Pak Kris ini akan mampu mengumpulkan karya teman-teman ini yang sudah lewat maupun yang masih hidup itu 1-2 menjadi suatu simpanannya Pak Kris. Suatu ketika entah mau dibikin museum atau apa, terus pojok kecil gitu bahwa pernah lahir namanya Pramono, Dwi Kundoro, GM Siddhartha dan sebagainya itu. Tolong sampaikan. Terus saya punya mimpi bahwa rumah ini tidak saya jual. Anak-anak saya sudah saya bilang tidak dijual. Untuk apa, Pak? Untuk tempat pertemuan, untuk tempat belajar, untuk menggambar kartun, karikatur, dan diskusi-diskusi kecil, terutama anak-anak Salatiga yang banyak pengangguran. Pada waktu itu kan 10 tahun yang lalu saya bikin galeri, Pak. Sampai kira-kira tahun 18, Pak. Saya tutup tahun 19 karena capek, udah tua lah, Pak. Dan saya menghasilkan murid-murid yang dari 25 yang serius, Pak, hanya 3 yang jadi. Yaitu mereka yang bisa hidup sendiri dengan membuat galeri, kemudian menjadi dosen S2 pertama kali dia itu kerja di suatu PT perguruan tinggi di Lombok, Pak. Pada waktu banyak gempa itu, sehingga dia memilih di Bekasi aja gitu sampai sekarang, Pak. Gitu, ya. Jadi dosen. Ya, mudah-mudahan Pak Pram, saya juga terima kasih mendapat kepercayaan, Pak. Walaupun saya tadi dimulai juga dari kecintaan. Saya dari kecil itu selalu dikatakan nggak bakat kamu. Cuman saya percaya kalau dengan seneng itu akan terus. Betul, Pak. Akan bisa mengembangkan. Nah, sama sekarang seperti saya itu berpikir-pikir begini, Pak. Karena ya mungkin dengan saya profesi yang berbeda, bukan seniman, tapi ini setidaknya saya menyisihkan waktu lah sedikit
mungkin pendekatan seni budaya ini akan menjadi lebih mudah untuk nguwongke, lebih mudah menata keteraturan sosial, lebih mudah untuk mengajak orang ini tidak anarkis, mulai bisa rembugan, bisa melihat sesuatu. Nah, memang karya-karya yang ada, kalau saya memang bukan kolektor, Pak. Saya walaupun saya mengkoleksi, tapi saya sebenarnya begini, Pak. Saya kepengen ngalap berkah. Nah, emang dapat dari saya. Ya, ngalap berkah itu ya mudah-mudahan ini semacam jimat lah, Pak. Begitu ya. Artinya kalau mungkin orang dulu dengan jimat-jimat yang aneh-aneh, tapi kalau saya senang seni budaya, jimat saya itu ya karya-karya sesepuh-sepuh, senior-senior atau para maestro yang terdahulu, yang walaupun hanya coretan apapun, tapi ini semacam ada kekuatan yang menemani saya untuk tetap berkarya begitu. Betul Pak. Jadi itu luar biasa Pak. Itu berkat dari atas Pak itu Pak. Ya Pak, amin Pak. Mudah-mudahan semua yang disampaikan Pak Pram kita bisa wujudkan, dan ini pameran mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar Pak. Saya itu ya nggak apa-apa Pak, tapi sebenarnya masih kuat tuh pameran. Mungkin saya jawab, mungkin ini pameran saya yang terakhir. Wah, ya. Mudah-mudahan tidak Pak. Terus pameran. Terus saya jawab gitu, mungkin ini pameran saya terakhir. Umur saya sudah segini, dan apa namanya, kemampuan saya untuk mengadaptasi atau menyerap peristiwa itu sudah mulai nggak peka lagi seperti dulu. Gitu Pak. Kalau dulu itu sampai saya bawa tidur loh Pak, peristiwa itu. Kalau ada ide ya bangun Pak, nyoret dulu, nyoret dulu tidur lagi. Atau ketika mau jalan dari rumah, pergi gitu, tiba-tiba di jalan punya ide, balik dulu saya Pak. Balik yang dulu. Penting nyandar dulu. Iya, nyandar gambar dulu gitu. Nah, ini Pak Pram, untuk pesan-pesan di closing bincang-bincang kita sore ini, monggo Pak Pram pesan apa untuk generasi muda, untuk masalah karikatur, kartun, seni budaya, monggo Pak. Saya itu berkeinginan bahwa ada yang mengapresiasi karya-karya karikatur. Sebab karikatur itu tidak sekedar seni saja, tapi ada pesan di dalamnya dan penggambaran kesejarahan ada. Oleh karena itu, sebetulnya harusnya sejarah Indonesia secara tertulis harus ada, dengan data-data tahun, tanggal, dan sebagainya. Tapi juga sejarah yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Ya, jadi ada semacam kaleidoskop gitu ya Pak ya? Betul, jadi ada peristiwa begini, karikaturnya ini. Gitu. Oh iya, jadi bisa menjadi penanda sejarah. Penanda sejarah Pak, itu. Jadi keinginan saya seperti itu, tapi nggak ada yang nangkap Pak. Mudah-mudahan Pak, ini dengan era digital, era yang lebih mudah mendapatkan berbagai sumber informasi, dan teknologinya pun juga memungkinkan. Amin. Harapannya apa yang menjadi mimpi Pak Pram bisa berjalan, dan mudah-mudahan kami mohon doa restu Pak Pram dan Ibu, mudah-mudahan pameran ini bisa berjalan dengan Pak, lancar, sukses, dan menjadi berkat. Dengan segala kerendahan hati Pak, saya, istri, dan juga saudara-saudara saya itu menganggap ini suatu berkat dari Tuhan melalui Pak Kris. Amin. Dan saya menganggap bahwa ini hadiah luar biasa bagi hidup saya, yang sebetulnya tidak menginginkan segala sesuatu Pak. Bahwa hidup itu perjuangan, iya Pak, tetapi tidak berjuang untuk terkenal Pak. Ya, menyuguhkan sesuatu yang berguna untuk rakyat. Dulu itu kan ada tekad dari surat kabar itu harus bisa mencerdaskan bangsa. Bagaimana saya bisa gambar ini supaya masyarakat itu tahu ada peristiwa ini, harusnya begini dan sebagainya. Menginspirasi terus menginspirasi ya, untuk berbuat sesuatu agar mereka tidak terjebak pada hal-hal yang negatif Pak. Tapi yang positif, harus berbuat sesuatu yang positif. Itu namanya keledai itu udah kejeglong di satu tempat, itu tidak bakal besoknya kejeglong di tempat yang sama. Ya, tapi itu yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi atau dianugerahi jabatan Pak.
Jadi sebetulnya bukan bodoh, tapi masa bodoh. Ini yang berat, Pak. Betul, betul. Karena ini menjadi tabiat bangsa kalau ketika kita ini apa ya? Nek bodoh diajari so, tapi nek masa bodoh itu gawan bayi, Pak. Jadi betul, sudah betul. bawaan orang. Ya mudah-mudahan nanti apa yang menjadi harapan Pak Pram, kami bisa ya tidak mungkin ya jauh dari sempurna, Pak. Kami juga terima kasih mendapat kepercayaan dan ini mudah-mudahan amanah bisa kita jalankan. Dan kebetulan teman-teman juga ya dengan kerelaan, dengan sukacita mau membantu, karena saya sendiri juga tidak bisa sendiri. Betul, karena Pak. juga harus dibantu, di backup banyak orang. Betul, Pak. Ini kemarin juga woro-woro posternya sudah di-share saja sudah langsung kemana-mana. Wah, saya mau datang. Saya terus jadi kepikiran, waduh, ini jangan pasti penuh, Pak. Belum saudara-saudara saya, wah ini bakalnya ketemu Mas Pram gitu. Saya bilang enggak, ini virtual. Jadi kalau fisik konvensional sekarang di pameran di Balai Budaya itu karyanya yang muncul di situ, entah pidatonya, entah ada gambar apa videonya, saya nggak tahu rencananya bagaimana. Jadi saya tetap di Salatiga. Jadi mau ketemu saya ya di Salatiga gitu, Pak. Oke. Nanti film-film ini, Pak, kita akan putar, yang lalu juga putar. Waktu dengan Mas Heri sama Sakti juga diputar. Ya. Cuman begini, Pak, suatu ketika nanti kalau Pak Kris kerso nimbali saya untuk kelanjutan apa yang sudah saya utarakan pada Pak Kris itu, kira-kira ya saya menunggu juga, Pak. Setelah ini barangkali ya itu yang bagaimana itu. Mudah-mudahan nanti di akhir apa namanya ya, karena kan proses ini kan juga berjalan, Pak. Betul. Pameran ini semacam kayak kalau kembang api itu ledakannya dar gitu kan. Tapi masih ada berkelanjutan. Nanti kan masih ada yang nulis, ada yang bikin buku. Mungkin dari beberapa karya di buku-buku ini nanti kita gabungkan lagi supaya tetap memberi warna yang baru gitu, Pak. Dan ini kan sejarah, terutama tadi kita menangkap beberapa hal yang penting yang Pak Pram ceritakan. Nah ini mudah-mudahan nanti saya juga menjadi bahan diskusi dengan teman-teman, bisa untuk membuat tulisan atau interpretasi atau apresiasi gitu. Betul, Pak. Iya, mumpung gitu, belum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa gitu. Saya cuma ngimpinya begitu, Pak. Moga-moga ya saat-saat terakhir saya itu masih berguna bagi masyarakat banyak melalui seseorang sebelum kenal sama Pak Kris gitu. Nah, setelah kenal Pak Kris itu saya kok punya harapan ya Pak Kris akan bisa menangkap keinginan saya ini. Entah implementasinya bagaimana ya nanti tergantung Pak Kris gitu. Ya mudah-mudahan tidak memaksa, Pak, cuman ya berharap saja. Nanti saya tuh kadang-kadang sama Mas Joko juga cerita-cerita ini saya juga puyeng, Pak. Karena saya tuh apa ya, bukan kokean karep, tapi ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Ya kayak Pak Pram tadi ya, wah iki walaupun ini juga ada kerjaan lain, tapi ini penting. Ya sudah saya sisihkan waktu untuk ini. Terus begitu. Memang begitu, Pak. Jadi kalau macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, kalau kita mati itu harus meninggalkan sesuatu. Iya, Pak. Betul. Karena kan supaya tidak hanya dikenang nelung dino, mitung dino, matang puluh, nyatus nyewu jadi pupuk kalau nggak ada yang lain. Betul. Tapi kalau ada keabadian ini semacam ada tonggak lah, Pak. Gitu. Betul. Nah makanya ya memang kita mau tidak mau ini era digital ya kita elektronika sehingga keabadian ini tetap ada dan ini menjadi semacam bagian dari literasi. Walaupun ya entah kapan selesainya ini ya saat kuatnya kita masing-masing hidup ini. Betul, yang penting kita menyiapkan ruang untuk ya dah lempar saja situ terus gitu. Mudah-mudahan Pak Pram ini bisa berguna. Sekali nanti lagi, ini Pak yang kurang buku-buku beberapa buku yang tentang saya itu akan saya kirim, Pak. Nanti Mas Heri aja suruh sini kalau sudah siap saya akan WA Mas Heri. Mas Heri. Mas Joko udah datang. Saya kira gitu Pak Pram. Matur nuwun. Wah, nggak disuguhi apa-apa nih. Matur nuwun.